Bismillahirrahmanirrahim. Lezat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Faris Amin, tentu saja di SBS Channel. Nah, mungkin tadi sahabat bertanya, mengapa di awal video saya mengawalinya dengan memakan sebiji durian. Ini adalah ilustrasi bahwa begitulah bisnis kemitraan. Sahabat, untuk bisa makan durian ini, kita harus melalui proses membukanya dari kulitnya yang tentu saja ada durinya. Mungkin pada saat membuka, jari kita tergores, atau mungkin bahkan terluka karena pisau akibat kita kurang hati-hati. Tapi percayalah bahwa sakitnya hanya sebentar. Setelah itu kita menikmati lezatnya buah durian dan aromanya menyebar kemana-mana. Artinya apa sahabat semua? Di saat sahabat memulai awal bisnis kemitraan ini, maka sahabat mungkin akan merasakan sakitnya mengajak orang bermitra, kemudian sulitnya menjalankan usahanya di awal. Percayalah, sakit itu hanya sebentar. Setelah itu, sahabat akan menikmati lezatnya bisnis kemitraan. Dan aroma bisnis sahabat semua akan menyebar kemana-mana. Nah, kita singkirkan durian. Kita bahas tentang bagaimana langkah mudah untuk bisa melejitkan bisnis kemitraan kita agar aromanya menyebar kemana-mana dengan begitu cepat seperti menyebarnya aroma durian ini. Nah, salah satu sahabat, cara gampang bagi kita untuk mengembangkan bisnis kemitraan kita adalah dengan cara konsisten melaksanakan yang namanya home sharing. Atau ada juga yang disebut dengan home meeting. Atau istilah kitanya mengadakan pertemuan di rumah kita, pertemuan kecil-kecilan tapi rutin dan terjadwal, itu akan dengan cepat melejitkan usaha kita. Nah, sahabat semua, apa hebatnya bisnis kemitraan? Bisnis kemitraan ini antara satu mitra dengan mitra yang lain itu saling membutuhkan, saling membantu. Untuk bisa sukses, kita harus menyukseskan mitra kita. Maka karena kita terutama yang masih baru bergabung di bisnis kemitraan tentu masih nol ilmunya. Maka jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan sampai takut untuk memulai usaha ini. Bukankah dulu kita pada saat kita dilahirkan, kemudian tumbuh, kita merangkak, kita belajar berjalan, jatuh, gagal, berdiri lagi, gagal, berdiri lagi, sehingga lutut kita mungkin luka dan sebagainya. Begitu juga ketika kita belajar naik sepeda, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Kalaulah seandainya pada saat itu kita trauma, begitu kita sekali jatuh tidak mau mengulang lagi, maka saya yakin kita mungkin tidak akan bisa jalan sampai saat ini. Karena kita trauma. Begitu juga kalau kita jatuh ketika saat belajar sepeda, lalu kita trauma tak mau lagi mencoba, maka saat itu kita gagal dan sampai saat ini mungkin kita tak bisa bersepeda. Nah, bagaimana melakukan home sharing? Langkahnya paling gampang sahabat adalah mulailah usaha ini dengan mengajak orang-orang terdekat kita. Siapa orang-orang terdekat kita? Tentu saudara kita. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin adik kita, tetangga paling dekat rumah kita. Undang mereka ke rumah kita, sampaikan tentang bisnis yang tengah sahabat jalankan, terangkan kepada mereka, sampaikan peluang ini, karena sesuatu yang bagus jangan dinikmati sendiri, tapi berbagilah kepada sahabat kita yang lain. Persoalannya, saya kan tak punya ilmu untuk menjelaskan. Saya kan tak paham gimana saya mengundang orang lalu nanti bagaimana menjelaskannya. Jangan khawatir, caranya adalah ajak mitra yang sudah paham tentang bisnis kemitraan yang tengah dijalankan. Undang dia ke rumah sebagai narasumber. Nah, biarkan dia yang menjelaskan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Kita duduk manis saja.
mendengarkan apa yang dia jelaskan. Saat itulah kita belajar melihat sahabat kita menjelaskan, lalu kita meniru, ya. Jadi cukup ATM saja, amati, tiru, modifikasi, akan jadi bisnis sahabat semua. Itu lakukan terus secara rutin, misalnya membuat jadwal sekali dalam sepekan, hari Kamis misalnya, setelah sholat asar misalnya, silakan diatur sendiri jadwalnya, tergantung kapan waktu yang pas sesuai bisanya sahabat dan juga peluang atau bisanya orang-orang yang akan kita undang. Jadi tentukan sendiri, karena sahabatlah yang menentukan berapa ukuran sukses yang sahabat inginkan. Jangan pikirkan saya nggak bisa menjelaskan, nanti kalau mereka nggak datang gimana? Saya malu dengan mitra yang saya undang. Jangan pikirkan itu, jauhkan itu dari pikiran kita. Karena mitra yang sudah mengajak sahabat semua untuk bergabung di bisnis ini, dia juga akan dengan senang hati, dengan sukarela memberikan bantuan kepada kita. Karena dia juga ingin melihat kita sukses. Nah, lakukan ini terus. Setiap Kamis tadi misalnya, undang mereka ke rumah kita, tetangga-tetangga terdekat. Lalu, sampaikan bisnis ini. Sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan terbuka. Jangan ada informasi yang ditutup-tutupi. Ingat, bisnis perlu kejujuran, perlu transparansi, dan perlu kepastian. Jadi, jangan dilebih-lebihkan, jangan juga ditutup-tutupi. Sahabat semua, ketika kita akan melaksanakan home meeting di rumah kita, atau home sharing, maka mohon perhatikan beberapa hal berikut, dan ini sangat penting. Pertama, hindari suara yang mengganggu, misalnya suara televisi. Jadi pastikan jika pertemuan itu diadakan di ruang keluarga atau di ruang tamu yang ada televisi misalnya, maka pastikan televisinya dalam keadaan off, dalam keadaan mati. Jangan hidupkan TV, walaupun suaranya Anda matikan, namun gambarnya akan mengganggu konsentrasi orang yang hadir di ruangan itu. Jadi matikan televisi. Kedua, hindari dari adanya anak-anak. Jadi ingatkan kepada mitra kita yang diundang, sebaiknya tidak membawa anak-anak. Karena ini adalah pertemuan bisnis. Ingat, ini pertemuan bisnis, maka perlu keseriusan. Oleh sebab itu, ingatkan kepada sahabat, kerabat, tetangga yang diundang agar datang dengan persiapan-persiapan untuk mendengarkan peluang bisnis. Jadi mohon mereka tidak membawa anak-anak. Begitu juga kalau kita punya anak kecil, sebaiknya pada saat home sharing dilakukan, mungkin bisa ya dititipkan dengan keluarga atau anaknya, mungkin anak kita yang sudah besar mungkin, untuk menjaga adiknya agar tidak berada di pertemuan itu, karena suara anak-anak atau aksi tingkah laku anak-anak bermain juga akan mengganggu konsentrasi yang hadir di pertemuan itu. Apalagi kalau anak atau bayi ini tingkahnya lucu, sehingga dia akan menarik perhatian yang hadir dan mengalahkan perhatian terhadap narasumber kita atau sahabat yang kita undang untuk menjelaskan peluang bisnis ini. Kemudian yang ketiga, jangan menghidangkan makanan pada saat presentasi atau penjelasan disampaikan oleh katakanlah mitra kita atau leader kita, karena ini juga akan mengganggu konsentrasi selama presentasi atau pertemuan diadakan. Jadi yakinkan mulai dari awal tidak ada suara-suara yang mengganggu, termasuk suara televisi, radio, kemudian musik-musik yang lainnya, kemudian suara anak-anak, dan yang tak kalah pentingnya adalah hindari menghidangkan makanan pada saat pertemuan berlangsung. Nah, selesai pertemuan, tentu kita akan melihat reaksi dari orang-orang yang kita undang ke rumah kita. Kalau dia berminat dengan bisnis ini, dia akan menyatakan diri menjadi mitra kita. Nah, mereka yang berminat menjadi mitra, lakukan hal yang sama kepada mereka. Mintalah mereka juga membuat hal yang sama di rumahnya. Atur jadwalnya dengan mitra-mitra yang lain.
pada saat orang yang kita undang ke rumah kita ternyata dia berminat untuk berbisnis bersama kita, maka di saat dia mengundang teman-temannya yang tetangga juga, saudaranya juga berkumpul di rumahnya, maka kita hadir ke rumahnya, ajak juga mitra kita yang sudah berpengalaman untuk menjelaskan bisnis ini di rumah teman kita ini. Jadi jangan ditunggu lama-lama. Begitu mereka menyatakan tertarik untuk bergabung di bisnis kita, menjadi mitra kita, maka mintakan mereka melakukan hal yang sama. Jadi saya berikan ilustrasi sahabat semua kekuatan dari home sharing ini. Misalnya pada saat kita mengundang tetangga saudara ke rumah kita untuk dijelaskan bisnis ini, ternyata ada 2 orang yang tertarik. Ya, ada 2 orang yang langsung menyatakan ingin menjadi mitra. Berarti sudah bertambah 2 mitra baru kita. Mereka yang 2 tertarik ini kita minta untuk melakukan hal yang sama di rumahnya. Berarti kalau hal yang sama juga terjadi dengan mereka, ada 2 juga yang bergabung menjadi mitra mereka, berarti dalam waktu sebentar saja kita sudah bertambah 6 mitra baru. 6 ini melakukan hal yang sama, dikali 2 menjadi 12. Begitulah cepatnya loncatan-loncatan bertambahnya kemitraan kita, sehingga sahabat semua dengan pola yang seperti ini, percayalah bahwa dengan hanya memanfaatkan orang-orang yang kita kenal, tetangga-tetangga kita saja, maka bisnis kita akan cepat berkembang dan tidak ada orang yang terlewatkan dari informasi bisnis kita, karena kita menggunakan sistem orang-orang terdekat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan tunggu, segera beraksi. Jangan hanya menunggu orang ingin bermitra dengan kita, tapi bergeraklah. Dan satu catatan saya, jangan sampai tetangga sebelah rumah Anda direkrut atau bermitra dengan orang lain di bisnis yang sama hanya karena Anda lalai memberitahu kepada mereka. Jangan menunda, segera beraksi, undang tetangga, sahabat, kerabat, undang ke rumah kita untuk melakukan home sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.